ada janji sama juga yang itu, yang janjinya dibayar 250 juga dibayar 150. Yang emang bayarnya anak kecil yang nganterin uang. Nih bikin gimana? Insya Allah di situ memang mental kita benar-benar diuji. Oh iya, Dede gitu. inget nih. Mana udah perjalanan jauh, kita juga musim hujan, di motor sampai ya intinya berapa kali jatuh kita juga, dibayar juga malah nggak sesuai dengan perjanjian gitu. Dek, ayahnya bapak capek dok kayak gini ya. Ya maksudnya capeknya apa? Si Dede juga nanya, ya bang. Maksudnya mah si Dede belum ngerti juga tujuan saya. Dek, kayaknya bapak capek dok kayak gini. Kayaknya Dede tahu deh ini pas momen ini. Ya, ini kayaknya yang pas Dede di sawer gitu. Tolong jaga kesehatan, ya jangan terlalu dipostir juga tuh, karena kan dia suka kadang-kadang sampai malam kerja pulang sampai kadang-kadang sampai subuh. Ya itu kita sebagai orang tua tetap khawatir, tapi kita juga memaklumi juga. Kalau bentar ini ya udah banyakin berdoa, sholat, jaga kesehatan, pola makannya juga biar nggak ngedrop pas konser. Ya itu pastinya pertama aku tahu ini adalah salah satu impian Dede dan alhamdulillah sebentar lagi tercapai. Jaga kesehatan buat Dede, jangan banyak pikiran, fokus, selalu berdoa, minta ridhonya dari orang tua dan suami gitu. Terus fokus, intinya fokus dan jangan lupa makan. Karena yang aku tahu dia itu agak sulit, agak jarang makan gitu dulu. Kalau sekarang mungkin karena udah berkeluarga harusnya nggak tahu gitu. Iya tuh bapak sama mama mah kalau udah ngomongin zaman perjuangan Dede dulu, wah udah. Karena kan kita tuh keluarga kecil, Kak. Jadi apa yang dirasain, proses-prosesnya tuh bener-bener ngerasain banget, bener-bener tahu gitu. Dan mama sama bapak tuh dulu ngedidik Dede tuh sama si AA sama Redi tuh ya, maksudnya nggak melibatkan emak sama Aki gitu, baik dari mama, baik dari bapak gitu. Jadi bener-bener mereka tuh ngurusin kita bertiga tuh berdua aja gitu. Sampai mama tuh kalau ke Dede tuh lebih keras tuh kenapa? Karena Dede tuh perempuan, jadi harus bisa bawa diri katanya. Jadi kalau kemana-mana teh, kalau ada orang tua, anggap aja orang tua gitu. Jadi biar Dedenya banyak yang sayang gitu-gitu. Jadi kalau mau Dede tuh bisa masak, bisa nyuci, mau nyuci baju, nyuci piring semua tuh di luar, bukan karena, maksudnya bukan sama mama diajarin, nih nyuci baju tuh kayak gini, bukan kayak gitu. Karena memang sama mama disuruh sok cari pengalaman sendiri, belajar semua sendiri. Di mana aja anggap sekolah gitu, anggap belajar. Karena biar Dedenya bisa, makanya selalu sok kalau Dede baik sama semua orang, Dede mau kemana aja teh gampang. Mau minta tolong sama orang teh gampang, orang pasti mau nolongin Dede. Jadi pas kecil itu memang udah ketahuan bahwa nih kayaknya sama mama sama bapak, nih kayaknya Dede nih bakal jadi penyanyi gitu, maksudnya bisa nyanyi gitu. Jadi memang dari kecil bisa dibilang udah ininya tuh udah senangnya sama dangdut gitu. Selain memang mungkin lebih sering denger lagu-lagu dangdut dan tertarik aja, suka aja gitu. Kayak dangdut itu kan susah, tapi justru susahnya itu yang bikin dulu tuh aku harus bisa menjadi penyanyi yang dikenal banyak orang.
harus bisa menjadi penyanyi yang hebat gitu. Harus bisa menjadi penyanyi yang bisa dicontoh cara menyanyinya dengan baik gitu. Jadi dulu tuh Bapak tuh selalu mengajarkan Dede tuh untuk kalau mau belajar dinamika dalam bernyanyi, Dede harus dengerin lagu-lagunya atau cara bernyanyinya Bunda Evi Tamala. Tapi kalau Dede mau belajar power dalam bernyanyi, Dede harus banyak mendengarkan dan cara bernyanyinya Bunda Rita Sugiarto. Kalau Dede mau menyanyikan lagu penuh dengan cerita, ringan, itu dulu Dede disuruh mendengarkan lagu-lagu dan cara bernyanyinya Bunda Ikke Nurjana. Bunda Ikke Nurjana itu idola Dede. Dede tuh secinta itu sama Bunda Ikke Nurjana. Jadi kalau ditanya, siapa penyanyi dangdut idolanya? Bunda Ikke Nurjana. Rambutnya dulu yang rambutnya digini ini poninya. Sampai diikuti nama Dede dulu. Gak lupa juga lagu-lagu albumnya Umi Elvi Sukaisi. Pokoknya semua legend-legend dangdut. Jadi dulu tuh kalau Dede ada momen apa, Bapak selalu memberikan hadiahnya tuh, nanti Bapak beliin album baru ini ya. Ada album baru, misalkan album barunya Bunda Evi Tamala, album barunya Bunda Rita, album barunya Umi Elvi, album barunya atau lagu-lagu barunya dari Bunda Ikke Nurjana. Gitu. Alhamdulillah Allah itu begitu baik sama Dede dan keluarga gitu. Jadi memang dari awal Dede pengen, dari kecil setiap kali ditanya, orang kan kalau ditanya cita-citanya pengen jadi apa? Anak kecil tuh biasa jawabnya jadi dokter, jadi pilot, jadi tentara, jadi polisi. Jadi waktu itu kalau Dede ditanya sama siapapun, Dede selalu jawab, Dede pengen menjadi penyanyi yang terkenal. Terus ada yang bilang, jadi penyanyi itu bukan cita-cita katanya. Tapi Dede pengen jadi penyanyi yang terkenal waktu itu. Tetap bersikeras pengen jadi penyanyi yang terkenal. Ya udah Dede pengen jadi dokter tapi bisa nyanyi gitu. Ya mudah-mudahan abis ini ada produser yang bisa lihat Dede, bisa bikinin Dede album. Dede bisa jadi penyanyi yang orang kalau ngundang Dede tuh bener-bener pengen dengerin suara Dede aja. Gitu. Gak lama dari situ ikut lomba pupuh antar sekolah di Jawa Barat, menang. Terus nggak lama dari situ Dede ada iklan kecil gitulah di Indosiar. Terus Dede bilang, Pak kayaknya Dede mau kesini, ada di Bandung tuh, dicatat tanggal berapa, pas bertepatan waktu itu Dede libur sekolah mau kenaikan kelas 2 SMP. Datang ngambil formulir di Radio Cosmo. Iya, Bandung ya. Di Bandung, inget banget Dede, ngisi formulir sendiri, pakai baju aja, masih bawa pakai kaos, bawa tas. Sementara Dede nggak bisa sendiri, nggak ada temen, jadi ya udahlah ngantri sendiri. Sok Bismillah kata Bapak, Bismillah, sok percaya. Udah nggak punya handphone, gimana tuh cara Dede ngubungin Bapak dulu? Coba, itu mau bener-bener sok Bismillah, bisa Dede bisa. Peserta terakhir jam 12 malam Dede waktu itu. Dan keras banget dulu juri-jurinya. Terus akhirnya belum dapat jawaban tuh Dede lolos apa enggak. Besoknya baru masuk juri artis. Kalau Dede masuk juri artis, Dede akan ditelepon jam 2 atau jam 3 pagi. Ternyata jam 4 pagi ditelepon sama pihak Indosiar. Pak, Lestinya lolos ke juri artis. Wah, itu teriak Dede sampai nggak tidur. Nah, tapi Dede nggak ada baju, nggak ada apa. Jadi nyari salon-salon di situ di Padalarang. Ingat banget Dede. Sama Wadodi nyari. Ada sewa baju 50.000. Bajunya sampai sekarang masih ada. Akhirnya Dede beli. Tadinya nggak dibeli, cuma disewa doang. Dibeli akhirnya 350.000 deh kalau nggak salah, apa 500.000 gitu. Dibeli karena buat kenang-kenangan. Masih muat beren sampai sekarang udah badannya segini-gini aja. Dede mah iya. Sampai saat ini tuh Dede masih merasa bahwa bisa di titik ini tuh merasa nggak percaya. Kenapa? Karena gimana ya? Dede tuh kan bukan dari orang tua atau keluarga besar yang dari segi ekonominya tuh mudah, gampang, dan banyak gitu, ada gitu. Secukupnya gitu. Dan tinggal Dede pun kan di suatu daerah di pelosok di Cianjur Selatan yang memang jauh sekali
jauh dari Cianjur kota aja masih berapa jam lagi gitu. Nah, bisa sampai ke titik ini tuh yang pasti gimana ya? Wah, kalau udah nyeritain itu panjang dan pasti akan terkesan berbelit-belit karena tuh prosesnya bener-bener banyak banget, dari mulai Dede nyanyi dari panggung ke panggung, terus sempet ada momen drop nggak mau nyanyi lagi dari panggung ke panggung, terus ya momen-momen seperti itulah yang bener-bener berjuang sama Bapak gitu. Karena waktu dari kecil Dede pengen jadi penyanyi itu yang bersikeras untuk selalu mendampingi, berusaha untuk mewujudkan mimpi Dede itu ya sosok Bapak gitu. Bahkan sampai Bapak tuh mengantarkan Dede sampai Dede dilanjutkan didikannya oleh suami gitu. Jadi bisa sampai titik ini, bisa sampai sekarang insya Allah akan konser. Bisa dibilang Allah memberikan kemudahan untuk mewujudkan apa yang Dede mau gitu lewat orang-orang tersayang, lewat orang-orang yang memang selalu mensupport Dede dalam kondisi apapun gitu. Jujur memang kata orang masa kecil, maksudnya kalau orang yang udah kayak Dede sih khususnya pribadi, Dede tidak merasa bahwa masa kecil Dede, masa main Dede itu hilang karena Dede pengen fokus ke nyanyi gitu. Enggak, justru waktunya sekolah ya sekolah. Waktunya ikut lomba di sekolah ya ikut lomba di sekolah. Waktunya ikut lomba di luar sekolah ya Dede ikut lomba di sekolah gitu. Jadi waktunya main, waktunya belajar ya belajar. Jadi memang orang tua Dede itu sangat strict sekali mendidik anak-anaknya. Jadi Bapak sama Mama itu walaupun kita sama-sama didampingi untuk menggapai apa yang kita harapkan, apa yang kita mau, tapi pesan yang selalu disampaikan oleh Mama sama Papa itu selalu jangan lupa pendidikan penting, belajar agama, adab, etika, terus menghargai orang, terus harus tahu bersyukur, itu yang paling penting. Kesuksesan yang sesungguhnya itu bukan ketika kalian menggapai apa yang kalian bisa mencapai apa yang kalian mau atau apa yang kalian impikan. Tapi begitu kalian bisa menjalani semua proses yang kalian mau, terus kalian masih bisa tetap menjadi diri sendiri, terus bersyukur sama apa yang sudah didapat, itu tandanya kalian sukses katanya. Jadi Mama sama Bapak tuh sampai detik ini, sampai sekarang selalu mengingatkan kami anak-anaknya tuh, ingat ya bersyukur. Semua yang kalian dapetin sekarang itu adalah titipan. Dan banyak orang yang terlibat dalam proses kesuksesan hidup kalian gitu, apa yang kalian gapai sekarang. Jadi jangan sampai mengecewakan orang, jangan sampai menyakiti hati orang. Itu adalah kunci hidup yang akan membuat kalian kemanapun akan dimudahkan katanya gitu. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan Dede khususnya pribadi bisa tetap menanamkan hal itu supaya pesan Mama dan Bapak itu dan itu juga bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Kan toh juga benar, ketika kita tidak menyakiti orang lain, hidup kita nyaman, kemanapun kita nggak takut, kemanapun kita banyak yang nolong, banyak yang dukung, banyak yang doain gitu. Bayaran itu menurut Dede kayak, ya itu bonus untuk Dede jajan, untuk Dede bisa beli, misal karena dulu belum ada kendaraan, Dede bisa beli motor gitu, untuk bisa memperbaiki tempat tinggal. Jadi memang prosesnya dulu tuh bukan untuk Dede bisa mendapatkan uang, tapi Dede bisa nyanyi dari panggung ke panggung aja udah bersyukur banget karena bisa nyumbangin suara, terus orang bisa ngelihat bahwa Dede bisa nyanyi aja, itu udah bangga banget dulu gitu. Jadi ya kalau ditanya dari mulai berapa ya kurang lebih kayak ya kadang nggak dibayar, terus dari 10.000 Dede pernah ngerasain juga gitu, terus sampai 25.000. Dan prosesnya teh ada aja gitu. Jadi setiap tahun misalkan 50.000, tahun depannya teh naik jadi 100.000 bayarannya. Tahun depannya lagi naik 150.000.
gitu. Dan bukan cuma nyanyi dangdut doang, jadi paginya nyawer pengantin upacara adat, siangnya baru dangdutan gitu, sorenya baru kosidahan gitu. Jadi emang bener-bener kata bapak teh, kalau udah terjun ke seni jangan bauan, harus bisa semua. Kalau udah menceritakan sosok bapak tuh udah masya Allah banget. Nggak tahu kondisinya, mau lagi sakit, mau lagi apapun ya, intinya bapak kan dulu kan bawa mobil supir kan, jadi yang penting bisa nemenin anaknya aja. Kalau bapak tuh anaknya nggak ditemenin orang, bisa lihat anaknya bener-bener aman dengan mata kepalanya sendiri ngelihat gitu. Jadi ya nggak apa-apa deh gitu. Maksudnya kalau buat bapak tuh prinsipnya daripada anak bapak kenapa-napa di tangan orang gitu, jadi mendingan gak apa-apa bapak mengorbankan bapak nggak kerja, terus ya kalau enggak waktunya diatur gitu dengan sebaik mungkin, gimana caranya bapak juga bisa kerja tapi bapak juga bisa nemenin dede gitu. Memang gimana ya, jadi kalau udah ngomongin bapak dalam proses karir dede tuh ya beliau lah yang karena memang dari kecil Dede tuh memang paling dekat sama bapak kan. Jadi apa yang Dede rasain, mulai Dede ikut lomba-lomba di sekolah, terus orang pada skeptis, enggak lah, nggak mungkin Messi bisa menang gitu-gitu. Dia mah kan orang kampung, bla bla bla, ya omongan-omongan kayak gitu-gitu justru bapak tuh selalu bilang bahwa kamu nggak boleh sedih ketika ada orang yang mengejek kamu, ketika ada orang yang memandang kamu sebelah mata. Justru kamu harus bersyukur, artinya kamu akan menjadi orang yang sukses nanti gitu. Itu harus dijadikan motivasi bahwa kamu bisa mewujudkan mimpimu gitu. Ya itulah orang tua ya. Di dunia ini yang paling Dede syukurin, Dede tuh selalu punya bersyukur banget Dede punya keluarga yang dan selalu dikelilingin oleh orang-orang yang baik, tulus gitu. Dan hidup Dede ini kan udah dari kecil memang dididiknya sama mama sama papa tuh untuk bekerja keras. Bekerja keras artinya bukan Dede kerja keras susah terus atas paksaan orang gitu, tapi memang untuk membentuk diri bahwa kita hidup harus bisa berdiri di kaki sendiri gitu, jangan sampai merepotkan orang lain gitu. Terus ketika kita jatuh, kita bisa bangkit lagi, bisa berdiri lagi gitu. Dan bapak sama mama itu, ya terutama bapak tuh selalu mengutamakan anak-anaknya gitu. Dan yang sangat merasakan hal itu tuh Dede, karena Dede yang paling sering pergi sama bapak gitu. Dede yang paling sering kemanapun, lagi apapun gitu, Dede berdua sama bapak gitu. Jadi beberapa momen kita juga pernah ngerasain kayak kalau pas pulang dari manggung pengen makan nasi Padang. Dulu tuh di kampung ada rumah makan nasi Padang yang memang kita biasa kalau pulang nyanyi makan di situ. Ya walaupun cuma 1 bungkus, tapi bapak selalu ya ibaratnya nahan lapar untuk yang penting anak dulu yang makan, yang penting Dede dulu yang selamat. Sampai waktu itu ada satu momen juga bapak tuh saking nggak mau ngelepas Dede untuk sendirian. Kayak ada satu perlombaan misal, bapak nggak bisa ikut karena udah ada fasilitas yang memang bisa menjaga Dede, tapi saking dukungannya penuh dan pengen itu yang Dede bilang tadi, pengen memastikan bahwa anaknya supaya aman, selamat, sampai selalu ikut gitu. Jadi kayak datang ke sana dengan gimana ya, apapun caranya, entah itu minjem motor, entah itu naik mobil umum, selalu datang gitu. Pernah ada momen di mana Dede, ada fase di mana Dede juga kayak ngerasa gak ada semangat untuk ikut lomba karena
itu Dede kan nggak biasa apa-apa sendiri, jadi biasa didampingin sama bapak gitu. Apalagi di Jakarta keras, terus Dede nggak pernah ke Jakarta, jadi nggak bisa. Terus waktu itu memang asramanya tuh ketat banget, nggak boleh pegang HP, terus sosial media tuh dulu masih yang ya masih terbatas banget gitu. Datang ketemu tuh kalau pas Dede lagi tampil, sama ada waktunya hari Minggu ngejenguk orang tua, tapi itu pun cuma 1 jam dan itu pun didampingin sama ibu asrama. Jadi rasanya kayak nggak ada waktu yang Pak Dede tuh ngerasain gini loh Pak gitu. Terus jadi bener-bener titik mandiri Dede tuh ya saat itu kebentuk. Dede bener-bener belajar karena belajar nyanyi dengan baik, cengkok, menempatkan vibra, menyanyikan lagu dengan baik, kayak menyampaikan lagu itu dengan baik supaya orang yang nonton ngerti apa yang kita nyanyikan tuh. Bener-bener Dede belajarnya pada saat di karantina gitu. Dan dari situ memang Bapak selalu bilang, nggak apa-apa, semangat, ini proses, perjalanan, anggap aja ini sekolah, katanya. Ini sekolah Dede gratis. Dulu kan Dede nggak pernah dapetin ini, katanya. Nggak pernah dapetin belajar nyanyi gimana. Terus mau punya guru vokal, nggak ada kalau di kampung gitu. Nah, sekarang kan Dede udah bisa mendapatkan itu semua dengan gratis gitu. Dede harus bisa memanfaatkan itu. Terus baru nanti Dede bertarung lagi setelah Dede selesai di kompetisi ini gitu. Dede bisa nggak Dede tetap bertahan di industri ini? Aduh Dede bisa nggak ya malam ini tampil dengan baik, sementara yang lain kan udah pada matang semua gitu. Nyanyinya udah pada nguasain panggung, terus bendahara lagunya banyak, sementara Dede kan masih baru, walaupun Dede biasa nyanyi di panggung-panggung, tapi tetap aja beda kan. Ini kita waktu itu satu Indonesia, dan peserta paling kecil itu waktu itu Dede gitu. Jadi kayak banyak lah. Cuman yang menguatkan Dede kembali adalah ada orang tua, ada keluarga yang berharap penuh gitu ke Dede untuk, ya itu juga buat Dede juga. Jadi bukan cuman mimpinya mereka, untuk Dede supaya bisa mewujudkan mimpi Dede gitu. Jadi ya balik lagi, ada bapak, ada mama, ada keluarga yang selalu mendukung gitu. Jangan sampai Dede ngerasa nggak semangat cuman karena Dede capek, karena Dede ngerasa nggak pantas ada di panggung ini. Justru Dede harus yakin, itu aja sih selalu yang membuat Dede bisa bangkit lagi gitu. Dan memang orang-orang yang support pada saat kompetisi juga alhamdulillah sih membuat Dede jadi semangat gitu. Banyak banget yang support. Karena waktu itu usia Dede masih sekitar 14 tahunan, iya, 13 tahun lah selama proses Dede kompetisi itu berarti. Jadi kayak fokusnya ke belajar aja. Jadi apapun prosesnya, terus hari-hari yang Dede lewatin tuh happy aja, seneng aja gitu. Karena bagi Dede itu adalah tempat belajar, itu adalah sekolah gitu. Jadi sedih ada, kesel ada, marah ada, tapi saat itu tuh lebih ke ya udah ini aku mah seneng aja kok gitu. Aku bisa ada di sini aja seneng gitu. Karena memang saat itu masih usianya ya usia yang masih apapun gitu dibuat seneng gitu, dibuat happy. Andai Dede nggak menang atau nggak ikut lomba nih, dua-duanya lah gitu ya. Mungkin Dede sekarang udah jadi penyanyi Sunda di Bandung. Karena Dede juga waktu itu punya mimpi, Dede pengen sekolah di kalau dulu tuh ISBI. Iya, dulu tuh ISBI deh. Dulu apa sekarang ya ISBI? Pokoknya sekolah ada ada SMKI, ada ISBI kan. Dede pengen sekolah di SMKI, SMK 10 Bandung. Terus Dede pengen kuliahnya di ISBI. Ternyata karena Dede ikut lomba, terus Dede ke Jakarta, akhirnya wah, Dede nggak ngerasain nih sekolah di Bandung. Tapi ya Dede bisa mendapatkan ilmu itu yang Dede mau, yang Dede harapkan ternyata banyak nggak mesti di sekolah gitu.
Ya mungkin kalau Dede nggak ikut lomba, ya udah jadi penyanyi Sunda barangkali. Ya udah jadi penyanyi wayang mungkin Dede. Ya kan, udah jadi sinden Dede gitu. Tapi tetap nyanyi dangdut gitu. Tapi karena Dede tuh suka banget sama musik dan lagu-lagu tradisional, khususnya lagu-lagu Sunda. Jadi cita-citanya waktu itu memang Dede pengen, selain Dede jadi penyanyi yang terkenal dulu, selalu kalau kecil tuh Dede ditanya pengen jadi apa penyanyi yang terkenal. Dede tuh pengen belajar teori musik, teori nyanyi tuh bener-bener pengen sekolah gitu. Ya cuman karena nggak dikasih jalan, jadi jalannya udah ikut lomba, terus ternyata ilmu-ilmu itu tuh dapat dari berbagai macam orang gitu. Gurunya justru malah lebih banyak. Dede tuh kalau deg-degan selalu pada saat proses mau nyanyi. Jadi misalkan hari ini Dede nyanyi di acara apa gitu. Nah lagi make up, lagi proses itu tuh Dede suka deg-degan. Tapi begitu udah di belakang panggung, udah mau ke stage, udah hilang. Tuh, udah Bismillah aku mau nyanyi nih gitu. Kalau ada yang bikin sakit hati, biarin aja, gak dimasukin hati. Tapi kalau ada komenan yang membangun, kayak ya juga ya berarti Dede harus kayak gini gimana supaya orang itu suka sama Dede ya gitu. Seneng gitu sama Dede juga bisa berkembang, Dede bisa jadi orang yang jauh lebih baik ya, Dede terima. Tapi kalau kadang kan kita juga ada momen dimana kita juga lagi kayaknya nggak bisa terima ya sama omongan-omongan jelek orang gitu. Ya lebih ke nggak deh, aku nggak, lebih baik nggak tahu, lebih baik nggak baca gitu. Kalau Dede lebih kayak gitu. Jadi mimpi Dede tuh memang selain Dede pengen jadi penyanyi yang terkenal dulu waktu Dede kecil, Dede pengen membawa nama dangdut jauh orang lebih menghargai, lebih bisa menikmati. Terus Dede pengen memperkenalkan ke orang-orang bahwa dangdut tuh yang ini gitu. Karena kan apalagi sekarang banyak banget bagian-bagian dari dangdut. Jadi Dede rasa kayaknya sebetulnya orang-orang yang ada di Indonesia khususnya dimanapun suka sama dangdut. Tapi ya kadang kan kita juga ada yang orang itu ada yang ekspresif, ada yang dia menikmati kesukaannya dia tuh ya dengan diam, dengan ya cukup dia gini-gini aja. Ada yang dia, wih gila aku suka banget sama lagu dangdut. Ada yang bisa joget-joget lah sampai kayak gitu. Nah, Dede tuh pengen, apalagi khususnya nanti di konser, Dede pengen bener-bener orang yang datang tuh bisa bernostalgia bahwa oh iya ya, ini dangdut teh gitu, ini dangdut gitu. Jadi Dede pengen bener-bener ketika orang datang dan mendengarkan nyanyian Dede pada saat konser tuh kan dangdut mah yang ini. Jadi menurut Dede pribadi ya dangdut itu bisa dibawa kemana aja. Bisa banget. Sok siapa sekarang yang nggak bisa menikmati dangdut. Ya walaupun kadang misalkan enggak aku nggak mau, tetap aja mau nggak mau kalau pas denger mah joget, minimal tangannya, minimal kepalanya gitu. Jadi pokoknya intinya Dede tuh sangat-sangat bangga dengan dangdut, dan Dede pengen bener-bener orang-orang yang ada di sini tuh bener-bener yang bisa menikmati dangdut, pure dangdut klasik. Kita tahu bagaimana Pak Haji Rhoma Irama memperjuangkan dangdut untuk bisa dikenal oleh banyak orang, bisa dinikmati oleh banyak orang, dan dinyanyikan oleh banyak orang gitu. Dan ya bumbu-bumbu dangdut kayak ya sekarang sok kalau kita dengerin Kak Judika nyanyi dangdut. Kak Judika nyanyi dangdutnya dangdut klasik kan, lagu dangdut zaman dulu. Nah itu, Kak Judika aja secinta itu sama lagu-lagu dangdut zaman dulu. Nah, jadi kayak begitu ada penyanyi yang begitu tuh Dede alhamdulillah, bahkan sampai Dede tuh kayak ngerasa, berarti Dede belum layak dibilang jadi penyanyi dangdut ya, karena Dede ada beberapa lagu-lagu dangdut zaman dulu yang Dede nggak tahu, ternyata lebih tahu Kak Judika dibandingkan Dede gitu. Pokoknya Dede bangga lah sama musik dangdut. Jadi
Dede pengen identitas Dede sebagai penyanyi dangdut itu benar-benar yang orang tuh, iya ya Lesti mah kan penyanyi dangdut. Jadi begitu orang dengar lagu-lagu Dede teh, iya dah Lesti mah kan lagu dangdutnya ini, bener dangdut mah yang ini gitu. Pokoknya yang berbau-bau dangdut apapun itu Dede suka, tapi Dede tetap pengennya tuh orang jangan sampai lupa yang dangdut murninya gitu. Dede pengen orang-orang tuh tetap tidak melupakan dangdut yang sesungguhnya gitu. Ya kita seneng banyak banget bagian-bagian dangdut, ada koplo, sekarang kan banyak lagu-lagu dangdut yang berbahasa daerah gitu. Dan itu seneng karena membuat kita jauh lebih mudah untuk memperkenalkan dangdut gitu. Tapi Dede juga berharap mudah-mudahan orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu yang ada yang menjadi bagian dari dangdut tidak melupakan dangdut yang originalnya gitu. Dede berharap juga mudah-mudahan, apalagi mungkin barangkali ada anak-anak muda yang baru tahu oh ternyata lagu-lagu dangdut klasik tuh ini ya gitu. Dede berharap mudah-mudahan bisa menikmati juga lagu-lagu dangdut zaman dulu gitu. Jadi kalau ada seremoni apa terus ada unsur-unsur etiknya tuh Dede selalu menyaksikan. Karena kalau udah denger wah ntar pas 17-an Dede tuh selalu ngelihat orang dipakai baju apa nih. Itu saking senengnya. Dangdut ya nggak usah ditanya lah ya kalau dangdut gitu. Tapi yang bener Dede tuh konser nanti pengen orang yang datang teh, oh iya ya, ini dangdut yang bener mah. Iya. Ini iya yang aku denger dangdut klasik zaman dulu teh yang ini. Gitu tahu Dede pengennya. Jadi orang teh pada nyanyi. Pengen banget. Ya walaupun lagu-lagunya lagu-lagu Dede misalkan. Lagu-lagu Dede tapi ya aransemennya dibikin klasik yang bikin orang teh. Karena Dede selalu tanya, guys kalau kalian pilih, kalian mau dengerin Dede nyanyi lagu dangdut klasik atau lagu dangdut yang dibikin aransemen misal apalah gitu, ska lah apa, jazz gitu. Gue lebih pengen denger kamu nyanyi itu deh lagu dangdut ya. Walaupun nanti kamu nyanyi lagu pop ya sok katanya, tapi aku pengen juga dengerin kamu lagu dangdut yang benar-benar kamu banget katanya gitu. Setiap aku tanya teman-teman yang bukan pencinta dangdut ya, selalu jawabannya begitu. Mudah-mudahan nanti kan banyak juga teman-teman yang datang yang udah pada beli tiket terus yang memang bukan ngikutin perjalanan Dede kan, jadi yang bukan dangduter banget gitu. Semoga mereka ngerti ya sama apa yang Dede suguhkan gitu nanti. Ini konser harusnya tahun lalu, harusnya tahun 2023, cuman memang ada beberapa concern yang akhirnya kita memutuskan untuk ya udah 2024 aja gitu, biar pas 1 dekade gitu. Jadi biar pas 10 tahun gitu. Dan persiapannya udah disiapin gitu, karena kalau kemarin tuh bener-bener mepet banget dan Dedenya juga yang aduh yakin nggak ya gitu. Takutnya nanti udah jualan tiket terus nggak ada yang beli. Aduh takut banget Dede. Tapi pas kemarin bismillah gitu. Terus kita keluarin pre-sale, terus yang reguler ternyata alhamdulillah penjualannya yang tiba-tiba 15 menit langsung sold. Aduh ya Allah itu Dede bener-bener ini beneran nih orang bukan yang beli ya. Dede bilang ini bukan gimmick kan. Dede sampai begitu. Dede sampai tanya orang Trinity, Ci ini beneran kan? Maksudnya ini organik kan? Maksudnya orang beneran beli gitu. Beneran katanya, sampai ya mana bisa digitu-gituin katanya. Sampai Dede diliatin datanya. Alhamdulillah ya Allah ternyata mungkin sebetulnya orang-orang teh banyak yang seneng sama dangdut gitu, dan mudah-mudahan setelah ini banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang juga bikin konser. Sampai teman-teman Dede, ayo dong kapan dibuka lagi yang regulernya sampai kayak gitu. Jadi teman-teman sekolah, teman-teman di kampus, teman-temannya pokoknya banyak lah teman-teman, sampai teman-teman bisnisnya Kakak Bilar aja sampai gila Bilar beneran nggak ada ini katanya habis, gua mau beli. Orang banyak teman-teman kayak teman-teman Dede juga kayak mak gue mau beli Lesti kemana ini katanya, cepetan dibuka lagi yang regulernya. Itu mah bener-bener yang masa sih bangun tidur pagi-pagi Dede tuh udah ditagihin tiket udah habis ya nah. Aduh Dede bilang alhamdulillah, mudah-mudahan nanti Dedenya sehat, semuanya berjalan dengan baik. Tadinya kan Dede skeptis, wah gimana ya
4.700 tiket, habis nggak nih? Orang pada nonton nggak pada beli? Dan ternyata yang belinya teh bukan yang dangduter gitu loh. Jadi bukan yang bener-bener pengen ngeliatin Dede, bener-bener Dede gila, Lesti bikin konser gitu. Gue pengen nonton gitu. Ya, sampai teman-teman Dede kayak, ada teman-teman Dede yang bukan pemain sinetron gitu. Aku mau nonton. Aku mau tahu Lesti, terus bawa orang tuanya gitu, aduh deg-degan Dede, takut. Tapi ya mudah-mudahan ngerti merekanya ya sama lagu-lagu yang Dede nyanyiin nanti. Lagu-lagu dangdut. Coba bayang, gak kebayang kan? Coba lagu-lagu dangdut terus 4.700 yang datang. Ya Allah deg-degan. Mudah-mudahan ya Allah ijabah doa Dede, amin. Sejauh ini sih alhamdulillah aman ya. Aman insya Allah, karena biasanya kalau udah lemes-lemes segini teh, kalau udah ngomongin nyanyi, terus kalau udah nyanyi, udah lupa. Sampai kayak waktu itu pas Dede ulang tahun, aduh mabuk-mabuk, karena memang hamil ini tuh bener-bener mabuk dan gak bisa makan sama sekali. Jadi makan tuh cuma bisa makan buah, susu pun kadang kalau udah minum susu teh mual, keluar lagi, aduh pokoknya bener-bener ripuh lah ini mah, hamil ini mah. Tapi pas ketemu sama banyak orang yang datang, teman-teman, terus nyanyi, lupa loh sama mual. Cuman ya abis itu pegel kaki karena berdiri terus kan. Udah yang ketempuhan mas suami Dede. Nah kan langsung rendam kaki, angkat kaki ke atas, ya gitulah. Tapi ya mudah-mudahan nanti gak ada apa-apa, Dedenya sehat, terus maksudnya apa yang Dede harapkan, terus apa yang udah dibuat, udah diaransemen baik dari lagu-lagunya, dari musik-musiknya berjalan dengan lancar dan orang suka gitu. Amin. Sebenarnya ya Dede tuh kalau dari pola makan nggak ada yang dijaga. Dede tuh pemakan semua, makan pedes, makan asem, makan segala macam es dan lain sebagainya lah, minyak gitu-gitu Dede makan. Karena menurut Dede tuh ya kita yang bisa ngukur diri gitu, kayak misalkan mau nyanyi, ya masa iya kita juga makan minyak-minyak goreng-goreng terus kita nggak minum air putih gitu aja sih sebenarnya, sesimpel itu. Terus ya masa iya abis makan banyak terus kita nggak olahraga, terus masa kita abis nyanyi nggak minum air putih terus nggak rest gitu ya sesimpel itu aja sih. Cuman ya kalau sekarang memang bener-bener yang dijaga banget pola istirahat, karena kan Dede juga lagi hamil, jadi kondisinya lebih gampang drop. Terus pola makan, sekarang tuh Dede apa yang Dede bisa makan, yang penting makan aja isi tuh perut gitu. Terus ya nggak tahu sih hamil ini Dede kayak, kalau pas hamil abang tuh kayak ngap, kalau ini mah enggak. Kalau udah nyanyi teh suka gitu, seneng. Dede sangat bersyukur bisa dilahirkan dari sosok orang tua yang Masya Allah gitu. Nggak pernah nuntut apa-apa. Nggak pernah, intinya selalu mendukung dalam kondisi apapun. Dan selalu memberikan nasihat yang baik untuk kebaikan dan memberikan nasihat yang dan mengingatkan untuk bisa selalu terus menjadi orang yang lebih baik. Terus akhirnya Dede bisa sampai di titik ini pun, dan sampai Dede bertemu dengan suami yang Masya Allah gitu. Jadi Dede mengucapkan terima kasih untuk Mama dan Bapak atas semua gemblengan, didikan, dan semua nasihat yang gak pernah henti buat Dede dari Dede kecil sampai bahkan Dede sekarang. Mudah-mudahan Dede tahu Mama sama Bapak gak pernah meminta apapun dan gak pernah menuntut apapun selain menuntut Dede untuk bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa berguna untuk banyak orang. Bisa menjadi istri yang baik, bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak Dede. Kalau ada kata selain terima kasih untuk semua
kesabaran, didikan mama dan bapak. Mungkin Dede pengen ngomong itu dan Dede pengen lakuin itu, tapi yang paling penting sekarang Dede pengen mama sama papa sehat selalu, terus bisa melihat selalu proses perjalanan hidup Dede yang penuh dengan kebahagiaan serta keberkahan yang Allah kasih, dan bisa melihat kesuksesan Dede. Nanti Dede bisa mewujudkan mimpinya mama dan bapak untuk Dede bisa menjadi orang yang berguna untuk banyak orang serta bisa menjadi orang yang lebih baik di dunia maupun akhirat. Jadi Dede benar-benar berharap mama bapak sehat, biar bisa doain Dede terus, biar bisa mendoakan Dede, rumah tangga Dede dan kakak Bilar dan cucu-cucunya mama dan bapak gitu. Ya Dede juga nggak sempurna, banyak kesalahan, banyak hal yang mungkin banyak mengecewakan orang gitu, tapi Dede selalu belajar gitu, dan Dede selalu meminta sama Allah tuh untuk, ya kalau ada orang yang sakit hati sama Dede, pengen semoga orang itu bisa memaafkan Dede gitu, dan Dede bisa tahu bahwa Dede menyakiti orang itu gitu, supaya Dede bisa bersikap semestinya gitu, Dede bisa meminta maaf gitu, dan Dede bisa belajar untuk merubah diri supaya tidak seperti itu lagi. Karena apa yang kita bisa capai itu ya atas kerja keras kita. Jadi kita harus bisa menikmati prosesnya, perjalanannya, dan harus lagi dan lagi ingat bahwa kita punya tujuan. Itu aja gitu. Kerja keras aja, ayo. Sampai benar-benar kita bisa, sampai benar-benar kita mampu menggapai titik yang benar-benar kita pengen gapai gitu. Jangan sampai baru ngelangkah satu langkah aja udah, aduh kayaknya nggak deh, gue nggak ada, aduh males, nggak gini, aduh, nggak sih, nggak bisa. Jadi harus bertanggung jawab sama apa yang mesti kita lakukan. Tadi kerja keras, fokus, dan minta doa restu sama orang tua. Terus yakin sama takdir yang udah Allah kasih. Karena Allah itu pasti akan memberikan kemudahan kepada kita yang kita punya tekad yang kuat, kita yang punya tujuan yang positif. Masa Allah nggak kasih kemudahan gitu? Ya, misalkan kita punya mimpi apa, tapi kata Allah itu bukan yang terbaik, pasti Allah bakalan ngasih yang lain gitu. Jadi kita mesti yakin, prinsip hidup harus dikuatin, terus fokus intinya.